aku lihat waktu aku kerja di PDAM kabupaten, itu di depanku itu banyak banget orang gerombol, padahal itu apa pabrik kosong gitu, nggak ada penghuninya, sudah lama nggak pernah penghuni. Cuma aku di sana ngeliat orang itu bekerja, banyak orang bekerja di depan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan berjumpa bersama Den Bagus Channel Mistis dengan Omeri, obrolan mengerikan. Pada hari ini, kami dari Den Bagus Channel Mistis sudah mendapatkan narasumber yang mana narasumber ini adalah salah satu indigo. Selamat malam, Mbak Rizka. Malam. Jadi begini, Mbak Rizka, kedatangan kami hanya sekedar ingin mengetahui, mungkin karena memang viewer kami, subscribe kami, ada banyak yang menginginkan untuk kemudian hal-hal apa sih yang sebenarnya yang terjadi dengan hal-hal yang berbau mistis atau berbau misteri, yang dengan cara bertanya atau mendapatkan cerita dari orang yang memang benar-benar sebut saja indigo. Artinya memiliki kemampuan yang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang. Ya. Mbak Rizka, Ya. ingin bertanya. Mbak Rizka jawab aja, enjoy gitu ya. Jawab aja keinginan Mbak Rizka aja. Apa sih Mbak Rizka rasanya ketika Mbak Rizka tahu bahwa punya sesuatu yang bisa dibilang, mohon maaf ini ya, di atas rata-rata atau guyonannya kita nih abnormal, mohon maaf ini abnormal gitu, karena di atas rata-rata, sesuatu yang tidak banyak dimiliki orang, sebetulnya itu anugerah menurut saya, diberikan sesuatu itu. Apa Mbak Rizka? Aneh, rasanya itu kayak ngeliat sesuatu yang nggak nyata, tapi ya kita lihat sendiri ada gitu. Pokoknya kalau misalnya kita ngelihat sesuatu yang seperti aku lihat sekarang gitu, itu aku ngerasa aneh banget. Orang lain mungkin nggak tahu ya, karena mungkin cuma sebagian orang aja yang tahu kan gitu. Sejak kapan Mbak Rizka ngalami seperti itu, Mbak? Mulai seperti itulah. Awal pertama kali Mbak Rizka? Sejak SD. Masih umur 8 tahun gitu. 8 tahun. Apa yang Mbak Rizka lihat ketika itu? Banyak anak-anak yang seumuran aku, terus ada orang dewasa, itu mukanya, tubuhnya itu nggak sama yang seperti teman-teman aku gitu. Itu anehnya di situ, banyak yang kayak di pohon-pohon kayak gitu, terus di rumah-rumah kosong, terus di sekolah juga dia ikut juga belajar waktu itu gitu. Takut iya, cuman itu bilangnya waktu itu sama ayah. Tapi lama kelamaan Mbak Rizka apakah harus artinya bersembunyi terus atau bagaimana? Nggak sembunyi sih, cuman ya kalau kita kemana-mana ya diikutin, terus kalau misalnya kita ke suatu tempat juga ya ada gitu. Gimana ya? Mereka cuman lihat atau mereka cuma ngajak ngomong Mbak Rizka atau ngajak main gitu? Lihat juga ngajak main iya, terus ngajak ngobrol sih pernah, cuman aku takut lari gitu. Mbak, apakah seperti itu Mbak ya? Apa memang ada yang sangat mengganggu Mbak? Ada yang mengganggu sampai aku nggak bisa tidur, sampai nggak bisa belajar, terus mau ngapa-ngapain juga takutnya itu luar biasa. Hal seperti itu pernahkah untuk kemudian Mbak Rizka mencari, artinya saat itu kan masih kecil ya, sampai kemudian beranjak sampai misalkan SMP, itu masih SD, pernahkah Mbak Rizka untuk istilahnya membuang anugerah dari Tuhan itu supaya Mbak Rizka karena merasa terganggu terus merasa
Bagaimana caranya supaya tidak menjadi seperti itu? Pernahkah punya punya pemikiran seperti Aku itu? sering banget sampai kemana-mana deh para ustadz, Hmm. terus katanya yang pintar-pintar ilmu ngilangin kayak gitu, tapi mereka bilang perlahan-lahan baru bisa, nggak sepenuhnya langsung bisa ngilangin semuanya gitu, karena aku ini katanya bukan indigo tapi emang dari bubuyutku sudah ada gitu loh, kayak Hmm. keturunan kayak gitu, jadi nggak harus langsung bisa ngeluarin semuanya, jadi harus satu persatu gitu katanya. Mbak Rizka, mulai kapan Mbak Rizka bahwa menyadari artinya, menyadari bahwa ya sudah, kalau emang seperti ini anugerah saya. Artinya Mbak Rizka kemudian kemudian berapa ya, menerima lah, menerima dengan ikhlas, ya sudah, bahwa ini anugerah yang diberikan ke saya terima apapun itu. Kapan ketika Mbak Rizka itu bisa menerima ini semua? Mulai menikah ini deh saya merasakan ya udahlah, mungkin takdirnya memang kayak gini gitu, nggak bisa dihilangin, walaupun dihilangin juga susah gitu. Juga saya tahunya kan dari ayah. Ayahku bilang kalau misalnya dia dulu waktu zaman PKI Hmm. itu semuanya itu kan mengorbankan nyawanya kan untuk perang kayak gitu ya. Terus ayahku ini sama temannya ini minta ilmu itu jalan gitu ke salah satu orang pinter lah di Bali. Hmm. Jadi pas itu juga ibuku sudah ngandung aku gitu. Mungkin dari situ katanya ayah, dari situ nggak bisa ngeluarin apa yang sekarang aku alami. Sampai hari ini Mbak Rizka, setelah Mbak Rizka menemukan sesuatu, artinya di dalam diri Mbak Rizka menemukan sesuatu yang sudah, ini anugerah yang saya terima. Artinya Mbak Rizka berusaha untuk yang artinya awalnya sangat mengganggu, kemudian berusaha bersahabat dengan apa yang sudah diberikan anugerah, gitu kan Mbak? Anugerah yang sudah diberikan, akhirnya bisa bersahabat dengan anugerah itu yang awalnya mengganggu. Kemudian bagaimana sih caranya Mbak Rizka setelah Mbak Rizka merasa bersahabat dengan sesuatu itu, artinya sesuatu itu adalah anugerah itu yang Mbak Rizka miliki, tentu awal-awal kan bagaimana cara mengendalikannya gitu. Iya, Sampai Mbak Rizka sampai pada hari ini sudah mampu iya, mengendalikan. nggak nggak terlalu serius ya hadapinnya. Cuma kalau kita lihat terus dia ada di sampingku, kadang tidur di sampingku, ya biasa aja udah gitu. Ya rasanya merinding-merinding biasa gitu, udah biasa aku lakukan sejak kecil itu gitu. Jadi masa bodoh lah, kamu kesini niat baik ya udah kamu di sini. Kalau misalnya kamu niat jahat, keluar dari rumah ini gitu. Dengan apapun akan aku lakukan kalau misalnya kamu tuh jahat di sini gitu. Nah, apakah Anda pernah begini? Misalkan, kalau Mbak Rizka pingin nonton, bisa nonton. Seandainya Mbak Rizka nggak pingin melihat gitu ya, Hmm. ya sudah, Anda akan terlihat. Kalau Mbak Rizka pingin melihat, baru Mbak Rizka bisa melihat. Nggak bisa dikendalikan seperti itu. Nah, jadi ya seperti nonton Orang-orang pada umumnya. pada umum seperti ini. Iya. Meskipun siang malam. Kalau siang itu kalau di nuansa agak meredup kayak gitu dia jelas banget. Kalau siang gitu aku nggak pati ngeliat gitu. Eh, apa sih sing paling sering Mbak Rizka lihat itu sebetulnya apa? Yang paling sering Mbak Rizka lihat di Kalau rumah, maksudnya ketika jalan, ketika kemana, dari dahulu ketika Mbak Rizka mulai mampu itu ya, mampu untuk seperti itu, sampai sekarang ini, sesuatu apa yang sering sering terlihat gitu? yang sering terlihat ya sosok ibu-ibu kadang sama anak-anak kecil gitu yang jalan-jalan berlarian itu sering banget. Terus juga pocong itu aku paling aku maaf ya, aku paling 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 takut sama itu pocong. Pernah lihat juga di rumah ini, pernah dia jalan gitu, pernah Jalan di depan sini. iya lari ke atas,
Terus yang sering-sering ke atas genteng itu kayak kuntilanak gitu sering. Kalau misalnya di jalan-jalan itu banyak banget, kadang yang nggak ada kakinya, kadang yang tubuhnya nggak utuh gitu, kadang mukanya yang rusak. Pernahkah ketika seperti itu Mbak Rizka ini kan mesti jengkel ya lihat kayak gitu ya. Sesuatu yang saya rasa sesuatu Mukanya pengen ngelahin. sesuatu yang tidak kita harapkan, tapi kita melihat dengan cara Mbak Rizka melihat dengan mata Mbak Rizka sendiri gitu. Kayak emang nyata. Kalau kami kan nggak bisa. Itu nyata. Pernahkah Mbak Rizka kemudian punya rasa marah kepada mereka yang sering kelihatan, terus Mbak Rizka marah-marah katakan, iya, lumrahnya orang marah kepada, kalau manusia dengan manusia marah bagaimana? Pernahkah Pernah, seperti itu terjadi? pernah. Kenapa sih selalu ngikutin aku gitu? Kenapa sih aku selalu ngeliat kamu gitu? Terus mereka bilangnya apa Mbak Rizka? Kadang mereka ketawa kikikan gitu, Gitu. kadang langsung pergi gitu. Yang paling nyebelin pas kadang aku tidur sendirian, suami keluar kota itu mereka tidur seenaknya aja di sampingku. Kadang dia duduk di depanku, kadang dia ngeledek di atas kepalaku gitu. Ketika Mbak Rizka seperti itu, terus Mbak Rizka ya taruhlah baca-baca doa ayat kursi atau baca-baca Al-Quran, mereka tetap atau mereka akan pergi? Ada yang pergi, ada yang enggak. Ada yang mungkin keluar, misalnya Mbak Rizka dibaca di sini, asalnya di situ, hanya mungkin di depan gitu aja. Enggak, terus pergi enggak ya? Enggak selalu semuanya pergi, tetap aja. Adakah sampai yang seperti seakan-akan saya ingin bersahabat dengan, enggak, artinya merekanya sampai saya ingin bersahabat dengan sampai. Kadang ada yang masukin aku pengen minta tolong, minta maaf sama keluarganya, sama kekasihnya gitu. Oh, atau mungkin sampai ada yang aku nih pengen jaga kamu atau apa, kan kadang-kadang begitu ya Mbak Rizka. Kadang emang kan ada Mbak Rizka. Mbak Rizka beda. Mbak Rizka adalah sesuatu yang memiliki sesuatu kemampuan yang memang tidak disengaja. Artinya apapun jalannya, menurut saya itu adalah sebuah anugerah. Karena tidak semua orang mampu seperti itu. Tapi ada juga orang yang memang khusus belajar untuk tahu seperti itu, gitu. Nah, kalau orang itu khusus belajar untuk memang tahu seperti itu, tentu mereka akan memanfaatkan hal seperti itu. Pertanyaannya gini Mbak, benar tidak ketika Mbak Rizka seperti Mbak Rizka yang saya kebanyakan cerita ya, kalau orang di film gitu kan, kayak seperti di film, mereka benar-benar mengerti bahwa kamu bohong, Mbak Rizka begitu, kamu jujur, sampai segitukah Mbak Rizka dalam kemampuan Mbak Rizka ini melihat itu gitu. Misalkan ngobrol sama saya seperti sekarang ini, ketika saya ngomong bohong, Mbak Rizka bisa tahu saya ngomong bohong berarti dong? Dari awaknya kelihatan. Gitu ya? Ketika saya bilang jujur, bisa berarti ya? Insya Allah. Gitu. Sampai segitu berarti ya? Iya. Tapi jarang sih aku baca pikiran orang gitu. Cuman kadang teman-teman itu minta minta apa? Aku ngasih tahu gimana orang ini, gimana orang itu dari foto atau dari video, aku sudah bisa ngerti orang itu sifatnya tuh kayak gimana. Cuman aku nggak bisa namanya ngeramal masa depan itu, ya nggak bisa, hanya Allah yang tahu kan. Kita hanya bisa melihat di depannya kita sendiri itu orang itu seperti apa gitu. Sebenarnya kita nggak bisa apa namanya membocorkan orang lain, ini orangnya jadi orangnya kayak gini, ya nggak bisa kan bahasanya kita seperti itu kan. Kita kan juga punya adab etika. Iya, tetap dijaga hal Tetap itu. dijaga. Dan nggak bisa mendahului Allah gitu kan. Tapi kadang-kadang juga ada ya Mbak Rizka, sesuatu yang misalkan besok kejadian, misalkan Mbak Rizka melihat sesuatu gitu kan. Pernah waktu aku kerja di toko emas itu, aku melihat orang kecelakaan, kakinya itu patah gitu. Terus aku pas dia jalan itu ke kantor polisi, kan dekat kantor polisi itu. Aku bilang gini sama Mbak aku, Mbak itu kayak itu kok ada orang kecelakaan ya? Ternyata aku tanya sama Intel, kayak polisi itu, aku tanya itu, iya Mbak, ada orang kecelakaan kakinya patah gitu.
lu orangnya gimana di rumah sakit. Aku tiba-tiba aja kayak gitu, tapi nggak sering, cuma tiba-tiba aja Jadi kadang-kadang. seperti secara bahasa seperti dejavu gitu Mbak ya. Nggak tahu. Sesuatu yang sudah pernah Mbak Rizka lihat dalam pemikiran mungkin ya, Ya, kayak seperti mimpi gitu mungkin. Tapi tiba-tiba itu ternyata ada di hadapan ya. Mbak Rizka kenyataan itu gitu. Iya. Mbak Rizka, sebetulnya kami ingin banyak bercerita tentang Mbak Rizka, banyak tentang menceritakan pengalaman Mbak Rizka, sehingga tidak ada nanti kesalahpahaman daripada orang-orang yang sering mengatakan bahwa apa sih hal seperti itu, apa sih, biar ketimpangan bahwa memang Iya. benar-benar Allah itu memberikan anugerah ke seseorang itu pilihan sudah, kan begitu, pilihan. Jadi bagaimana tip-tipnya agar sesama orang-orang yang memiliki istilahnya memiliki anugerah ya, bahasa Indonesianya kalau kita ini mengenal dengan bahasa indigo, bagi mereka-mereka yang mulai seperti Mbak Rizka, artinya ada tip-tip bahwa begini loh caranya mengendalikan itu Mbak. Aku sepenuhnya nggak bisa cara mengendalikan kayak gimana, cuman ya kita serah diri sama Allah aja. Jangan terlalu menganggap itu serius, kayak gimana mereka itu mengganggu kita gitu. Pokoknya masa bodoh lah. Yang penting kita sekarang rajinin sholat, rajinin ngaji, buat menjaga diri kita sendiri, buat hati kita sendiri, biar kita tuh tenang gitu. Biar nggak ngerasain. Dulu aku sempat emang ngerasa gelisah, bingung, terus kayak gimana gitu ya, stres lah. Terus ada yang bilang, ada yang nyemangatin aku kayak gini ya, jadi orang yang pilihan itu jangan terlalu dibawa kehidupan kita sehari-hari gitu, jangan terlalu memikirkannya, anggaplah semuanya itu adalah anugerah yang kita miliki. Jadi ya tetap berserah diri sama Allah, jangan sombong gitu, tetap rendah hati gitu. Mbak Rizka, satu pertanyaan terakhir mungkin. Apakah makhluk-makhluk, mereka juga karena makhluk Allah juga, apakah mereka itu memiliki karakter, sifat itu sama seperti manusia? Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang sering bantu, ada yang, apakah mereka seperti manusia begitu Sama seperti karakternya? manusia, cuma mereka kan ada di alam lain. Ya kalau kita lihat misalnya aku di museum ya, mereka itu bekerja kayak apa itu, kita ngerasa kayak dia tuh ada di dunia kita gitu. Mereka juga bekerja juga. Dia juga bekerja, ngobrol, berbicara apa gitu. Sesama mereka. Sama mereka. Mereka juga, misalnya Mbak Rizka, mereka juga naik motor, naik sepeda gitu. Enggak, kebanyakan mereka itu kadang apa nyangkul gitu, kegiatan yang kita nggak banget gitu, kegiatan yang kita nggak alami di luar ya, misalnya di luar rumah, mereka itu bekerja seperti biasa gitu. Bekerja artinya seperti nyangkul gitu, Iya, nanam-nanam iya, bibit-bibit gitu. Bekerja seperti biasa. Artinya enggak seperti kita, misalkan orang-orang kita kan naik motor, bekerja di kantor gitu. Apakah mereka juga kerja di kantor, ada toko? Enggak sih, nggak pernah. Kalau aku ngeliatin kayak gitu nggak pernah. Nggak pernah ya? Karena ada sebuah cerita yang sering diceritakan di dalam cerita-cerita yang lain. Banyak juga ada yang melihat bahwa di sana ada pasar gitu. Di sana ada rumah gitu. Pernah aku lihat waktu aku kerja di PDAM kabupaten, itu di depanku itu banyak banget orang gerombol, padahal itu apa pabrik kosong gitu, nggak ada penghuninya, sudah lama nggak pernah penghuni. Cuma aku di sana ngeliat orang itu bekerja, banyak orang bekerja di depan itu seperti biasa. Mereka ada pasarnya juga, misalnya ada pasarnya, ada kadang gitu. ada yang ngeliat seperti itu, mungkin aku nggak pernah, tapi aku nggak pernah. Pernah kan Mbak Rizka melihat ada yang ke masjid, ada yang memang orangnya memang ibadah,
suaranya bagus, azan gitu. pernah. Cuman yang aku sering ngeliat itu orang yang masuk ke masjid abis itu hilang. Hilang. Cuman pernah lihat pas dia ke musola ke masjid duduk gitu, pernah ngaji pernah. Mbak, benarkah Mbak secara kasat mata, secara ke apa ya, ke penglihatan Mbak Rizka lah ya, Ya, cara penglihatan Mbak Rizka, kalau kami kan hanya mampu melihat di televisi karena di film. Bener nggak kalau yang namanya, mohon maaf nih Mbak, bener nggak kalau yang namanya misalkan, saya sendiri sebetulnya nggak pengen ngerti Mbak, nggak pengen tapi lihat gitu ya, kebanyakan orang kok pengen ngeliat ya. nggak pengen lihat saya nggak pengen sebetulnya. Kami hanya, kita ini niat saya hanya berbagi bagi orang-orang yang mulai ngawali seperti itu, seperti memiliki kemampuan seperti Mbak Rizka, supaya mereka tahu tips sebetulnya. Seperti Mbak Rizka mengatakan tadi bahwa jangan terlalu dihiraukan dengan itu, kita tetap beribadah kan begitu, tetap beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, mereka jangan pernah dihiraukan. Cuma pertanyaannya yang tadi saya tanyakan adalah, benar tidak sih rupa-rupa mereka sama seperti yang di film-film itu? Kalau pocong ya begitu, kalau kuntilanak ya seperti di film itu, Enggak. kalau misalkan tuyul ya seperti di film itu gitu, bentuknya ya seperti itulah bentuknya. Benarkah begitu seperti yang dilihat Mbak Rizka? Bentuknya yang mirip lah, cuman ya kalau misalnya kita ngeliat dengan kasat mata itu beda wajahnya, terus apa gerakannya pocong itu beda. Tidak seperti Dia di TV dan di film-film, tidak seperti itu, nggak sampai nyentuh tanah, dia tuh melayang. tidak loncat-loncat itu, tidak ya Mbak? Loncat ya melayang, cuman dia tuh seringnya aku lihat tuh gini. Terus Goyang-goyang. ya goyang-goyang gitu. Terus ya sering lihat dia ayun-ayun gitu. Dia itu duduk tapi kita ngelihatnya dia duduk, cuman ya nggak ada tempat duduk. Kalau misalkan tuyul ya juga begitu, gundul gitu Mbak, kecil gitu. Kayak tuyul itu nggak apa ini, ada rambut gitu. Dia tuh tinggi, tangannya itu panjang-panjang, tangannya gede. Pendapat orang kan beda-beda gitu ya, orang yang bisa ngeliat itu kan beda-beda, mungkin dia ngeliat tuyul itu seperti ini seperti ini gitu. Cuma aku ya pernah ngeliat tuyul nggak seperti itu. Mungkin hampir sudah, ini yang terakhir pertanyaan Mbak Rizka. Mampukah Mbak Rizka untuk melihat aura seseorang? Misalkan orang ini begini, orang itu begini, misalkan orang ini begini. Tidak apa-apa, kita hanya berdua, tidak untuk orang lain. Tapi yang jelek jangan dikatakan. Yang baik-baik, karena kita udah jelek-jelek. Kita udah jelek-jelek Mbak, yang baik-baik aja. Tidak apa-apa Mbak Rizka. Kalau baca karakter bisa, kalau aura itu jarang. Kadang aku langsung ngeliat sama ini tuh langsung bisa baca gitu. Coba Mbak Rizka baca. Tapi yang baik-baik Mbak. Yang jelek jangan, karena saya udah jelek. Yang baik aja yang dibicarakan. Coba karakter yang baik-baik aja. Karakter yang baik tentang apa itu, tentang Semuanya yang baik tentang saya. Yang jelek jangan Mbak, saya udah jelek soalnya. oke, yang baiknya yang bisa menerima keadaan. Iya. Lumayan lah kalau misalnya bicara itu ya tergantung orang yang diajak bicara. Kadang asik, kadang enggak. Terus orangnya nggak sabar. Terus apa lagi Mbak? Ya itu aja, sedikit dulu ya. Iya. Mbak Rizka, sampai di sini. Ya. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang sedikit agak menyinggung. Tujuan kami hanya sekedar kami ingin bukan mengorek tentang Mbak Rizka, tetapi karena kami tahu Mbak Rizka memiliki anugerah yang seperti itu, tujuan kami di dalam channel kami adalah hanya berbagi untuk teman-teman yang memiliki anugerah sama dengan Mbak Rizka, tapi yang baru memulai. Maka tip-tipnya tadi seperti yang dikatakan Mbak Rizka. Dan apa tadi yang ditebak oleh Mbak Rizka kepada saya yang baik-baik tadi, itu adalah benar adanya. Dan sekali lagi, Mbak Rizka,
Terima kasih. Tetap like dan share, subscribe agar channel kami lebih berkembang. Tunggu cerita kita selanjutnya dan kami tunggu komen-komen dari kalian semua. Selamat berjumpa kembali bersama Den Bagus, channel mistis, dan Om Eri, obrolan mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.